sih. Oh, silakan masuk ya, Ibu ya. Iya Pak. Halo, ini dengan Mbak siapa? Bisa perkenalan terlebih dahulu. Saya Cita Pak, dari jurusan IPA. Oh, kita bagaimana kabar hari ini? Ini kabarnya alhamdulillah baik Pak. Kita bisa datang kemari, ada masalah apa yang diceritakan? Itu Pak, ini kan saya sudah kelas 12 Pak. Di sini bingung mau lanjutin kuliah kemana. Saya pengen kuliahnya di jurusan teknik Pak. Itu tapi dari orang tua kurang didampingi. Kita bisa menceritakan bagaimana suasana saat di rumah ketika kita ingin masuk jurusan SD. Jadi orang tua meminta saya untuk masuk jurusan SD Pak. Tapi saya pengen teknik. Jadi waktu di rumah saya biasanya cerita sama ibu saya. Bu, saya pengen masuk jurusan teknik. Tapi karena ibu saya seorang guru, jadi ibu menyarankan untuk saya masuk ke PGSD Pak. Saya pengen mau mengikuti kata hati atau mau ngikutin orang tua gitu. Kira-kira gimana ya Pak? Saya ngelawan aja atau tetap ikut orang tua? Sebelum melawan, apa yang muncul di pikiranmu saat mendengar kata teknik dan PGSD? Kalau teknik, karena apa ya Pak, di SMA kan saya sudah ikut ekstra olimpiade informatika ya Pak. Jadi saya ingin meneruskan apa yang saya dapat di SMA ini Pak, dan saya merasa cocok. Tapi kalau PGSD saya tuh mata goyang-goyang sama itu pekerjaan ibu saya, jadi saya nggak ada motivasi apa saya sudah motivasi melalui ibu saya itu bagaimana kita saya masuk dulu. Berarti seberapa sering kamu menyenangkan orang lain demi menghindari konflik sejak kecil? Ya kalau ibu kadang selalu minta saya untuk jadi saya nggak ingat suka dia tapi aslinya saya pengen memberontak itu Pak, saya pengen masuk teknik, mau masuk PGSD, tapi jadi karena saya nggak bisa sama orang tua, saya ya cukup ya ingat saya aja. Terus jadi kakak-kakak saya juga menyarankan itu aja gitu, itu saya ya ingat aja Pak. Bagaimana cara orang tuamu biasanya memperlakukanmu jika kamu memiliki pendapat yang berbeda? Ya awalnya emang tua ya Pak, waktu saya bilangnya mau pendek lalu bilang tapi saya sekarang sering mengkomunikasikan sama itu ya Pak, tapi tetap ya emang nanya dulu, nanya saya mau masuk teknik karena apa, ada apa gitu. Tapi setelah saya kasih pengertian, itu saya tetap menyarankan kalau masuk ke situ dari dirinya makanya itu. Tapi kan di semua sebelum masuk ke lebih dalam, kita itu kenapa sangat ingin ke teknik sendiri, kenapa? Itu pada karena saya ikut ekstra OSN informatika yang di SMA ini, jadinya saya ingin meneruskan bakat saya. Saya kalau belajar informatika saya bisa Pak, dan saya juga lebih bermotivasi soalnya menurut saya asik gitu ya Pak. Tapi saya belum memikir buat saya ke depannya gimana kalau
Jika saat ini hanya dia mendengarkan ceritamu, apa yang kamu rasakan terhadap saya, apakah kamu merasa saya sedang menghakimimu? Tidak Pak, kalau saya cerita sama Bapak, saya lebih lega. Maksudnya di sini saya nggak merasa terhakimi ya Pak, saya lebih bisa menerima dan bisa lebih lega karena didengarkan gitu Pak. Apakah rasa tidak enak yang kamu rasakan saat ini berkata tidak kepada orang yang sekarang terasa sama dengan rasa tidak enakmu kepada ibumu? Kalau ke orang lain biasanya saya sebenarnya kok untuk bilang tidak. Ya kalau misalkan ada berbicara berdua tapi dia tidak bisa, saya juga pasti bilang tidak kok Pak, nggak bakal maksain juga dia. Tapi kalau sama ibu, kalau mau bilang tidak, dia takut kalau gimana, dia juga suka gitu Pak. Kan orang tua saya dan dia dekat tinggalkan sama ibu, jadi nggak bisa bilang tidak cuma kalau ibu aja sih Pak. Nggak, kalau orang lain bisa bilang tidak Pak. Jika saya sekarang berperan sebagai ayahmu yang memaksamu kamu masuk PGSD, apa hal yang pertama ingin kamu teriakan namun selalu kamu simpan? Ya saya selalu kan bilang kalau saya sih nggak mau masuk itu, saya pengen masuk ini itu karena ya saya dari apa ya kesukaan saya gitu Pak. Tapi saya nggak tahu tuh baik buat saya atau enggak. Tapi menurut saya yang terbaik buat saya tuh saya masuk ini jadi saya masuk PGSD Pak. Tapi itu belum mengeluarkan unek-unek sendiri terhadap dirimu. Masih ada batasan dari saya, mungkin bisa dikeluarkan atau dijelaskan apa yang mengganjal selama ketika dipaksa masuk ke PGSD. Itu ya Pak, memang itu karena saya itu Pak, saya apa ya Pak, paksa banget katanya kalau masuk ke PGSD nanti karirnya lebih terjamin, gajinya lebih oke gitu Pak. Tapi dalam mengikuti nanti waktu saya akan kuliah kan jangan mengikuti perkuliahan kan saya sendiri, jadinya yang merasa nyaman apa enggaknya kan saya enjoy atau enggak nantinya kan saya ya Pak. Jadinya kayak aku sih Pak, saya emang terlalu memaksa menurut saya tuh. Saya daripada saya tidak dibiarkan untuk memilih jalan saya sendiri gitu loh. Saya malah tentuin jalan saya harus ke sini, harus ke situ gitu Pak. Pernah ngobrol dengan ibunya Pak tentang jurusan yang ingin Mbak Dita masuki? Ya Pak, awal saya pernah bilang itu, pernah cerita ke ibu kan saya mau kuliah di jurusan teknik itu, tapi kan memang itu tidak didukung gitu ya, tidak terlalu tentang. Terus lama kelamaan saya jadinya sekarang jarang ngobrol sama ibu saya Pak. Saya lebih sering belajar sendiri daripada cerita sama ibu. Kalau saya masih kepengen maksudnya daripada masuk PGSD itu Pak. Itu ya, jadi setelah kita bahas tadi
Tapi apakah kamu melihat pada pola bahwa kecemasanmu di jurusan teknik sebenarnya adalah ketakutan kehilangan kasih sayang orang tua? Iya Pak, benar. Kalau nanti saya untuk ini tiba-tiba ibu saya nggak mau saya, kalau itu tiba-tiba juga saya kasih sama saya kan, saya takut ya Pak. Saya nggak takut kalau permasalahan di kuliahnya, tapi saya takut permasalahan dari keluarga saya. Nanti saya masuk, kalau maksa masuk teknik nanti ibu nggak mau membiayain, itu nggak kasih sayang atau gimana gitu Pak. Jadi takutnya itu kehilangan kasih sayang dari keluarga Pak. Tapi selama ini ibumu telah membebaskan pilihan klub di dalam kota atau di luar kota? Kalau untuk urusan luar kota dalam kota dibebaskan sama orang tua, di luar kota boleh, di dalam kota boleh, tapi dengan syarat kamu itu karirnya kedepannya harus jelas itu Pak. Jadi boleh Pak, di luar kota boleh, dalam kota boleh, bebas. Semisal kamu di luar kota, apa yang menjadi kamu bisa dipercayai itu sendiri? Kalau saya di luar kota, misalkan di luar kota saya bakal sering komunikasi sama ibu ya Pak. Terus saya juga akan membuat jadwal kerja saya sehari-hari, sehingga ibu juga bisa percaya dan tahu kalau saya di sana ya emang belajar, nggak ngapa-ngapain gitu Pak. Tapi ibumu apakah tidak takut kan dengan pergaulan sekarang ya begitu besar? Kalau kata ibu percaya sama saya, jadi saya punya kewajiban juga jaga kepercayaan ibu Pak. Itu dengan komunikasi orang-orang. Saya juga merasa kalau saya kuliah di luar kota, saya punya tanggung jawab terhadap keluarga saya gitu Pak. Setelah kita bahas tadi, sudah melihat bagaimana kamu mempresentasikan sosok ibumu pada saya. Menurutmu bagaimana hal ini mempengaruhi caramu mengambil keputusan selama ini? Jadi setelah ini nanti saya bakal ngambil keputusan, ya saya masih mikir dulu Pak, antara akan mempertimbangkan pendapat dari ibu saya dan keinginan saya, dan akan mendiskusikan nanti dengan ibu saya, mendiskusikan jalan tentang kelebihan dan kekurangan jurusan yang saya pilih dan yang ini jurusan, dan nanti saya akan mengambil keputusan ketika pikiran saya itu tenang Pak. Kalau ini memang saya belum panas panasnya ya Pak, belum bisa, takut kalau mengambil keputusan, masih berjalan-jalan kalau masuk aku tidak mau itu Pak. Jika kamu terus mengikuti kemauan orang lain hanya karena takut, akan jadi seperti apa dirimu 5 tahun ke depan? Ini sih Pak. Nah, jadi nanti saya kurang berani dalam mengambil keputusan dalam melawan orang lain, tidak mengikuti saya. Mungkin kedepannya saya akan lebih
Tadi kamu bilang mau mendingan diri sendiri daripada dengan orang lain. Ketika kamu dihadapkan pilihan yang sulit dan mengharuskan membantu kepentingan orang lain, misal itu keluarga sendiri, apakah kamu tidak mau membantu keluargamu? Nah, mungkin saya lebih mempertimbangkan dalam skala prioritas itu ya Pak. Kalau keluarga kan termasuk penting ya Pak, meskipun di luar diri saya, yaitu yang paling penting ya keluarga itu Pak. Keluarga ada pendapat atau ada kepentingan, tetap saya prioritaskan di saya pertimbangkan daripada saya nggak undang-undang itu ya Pak. Tapi dengan pertimbangan tidak menyakiti diri saya gitu Pak. Itu mempertimbangkan sepertinya ada porsinya. Apakah ada takaran tersendiri untuk menangani hal tersebut? Kalau menurut saya diri sama keluarga itu sama-sama pentingnya Pak. Ini lebih penting untuk diri ya Pak. Kalau bisa dipersenin mungkin diri sendiri 55% dan keluarga 45%. Itu mungkin harus prioritas antara diri sama keluarga gitu Pak. Bapak. Oh, berarti kamu untuk keluarga 50%, 45%. 45% ke keluarga 55% itu. Berarti Keluarga 45% dan diri saya 55%. Itu banyak memprioritaskan diri saya. Tapi kamu selama membantu keluarga, apakah ada yang hal yang dipaksakan gitu, padahal itu tidak urgent banget dalam membantunya? Kadang pernah Pak, misalkan kalau kakak saya disuruh melakukan tugas kecil dan saya diminta untuk membantunya padahal saya lagi belajar gitu kan, kadang saya kesel ya Pak. Cuman kan memang karena dia saya terus itu saya bantu nggak saya bisa, walaupun saya kesel saya lagi belajar dan malah diganggu gitu. Tapi kamu sudah berani menolak kakakmu apa? Kadang berani, kadang enggak, karena kakak-kakak saya juga galak ya Pak. Karena sering minta-minta juga dari saya. Kadang waktu kalau mau nolak, tapi ya terbiasa aja sih Pak buat dia ini. Dari keluargamu sendiri, apakah didikan masa kecilmu otoriter? Ya saya lebih sering kalau tidak mau melakukan sesuatu nanti saya bakal diminta, dimarahin gitu Pak. Terus kalau saya nggak mau belajar, kan dimarahin, diantar Pak, nanti nilainya jelek gimana gitu, nggak bisa ke sekolah nanti gimana gitu Pak. Saya takut. Ketakutan itu pastinya masih bekas sampai sekarang. Iya Pak, iya, saya dikasih. Apakah tidak pernah mencoba menghilangkan rasa ketakutan itu tersebut? Kalau rasa ketakutan tersebut masih ada sih Pak sampai sekarang. Saya belum pernah mencoba buat hilangnya dan nggak tahu caranya gimana buat hilangin rasa takut itu Pak. Tadi Mbak kita bilang belum pernah mencoba menghilangkan rasa takut. Iya. Mungkin Mbak Dita
bisa mencoba yang namanya teknik acting as menjadi pribadi yang misal dalam minggu ke depan kita menghilangkan rasa takut dan membayangkan saya akan menjadi pribadi yang lebih berani ke depannya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi setiap pagi saya mengucapkan itu bukan dari itu ya Pak. Iya. Menambah rasa keberanian saya itu. Betul. Itu menjadi motivasi ketika bangun tidur. Saya akan nanti ke depannya akan mencoba melakukan itu setiap pagi mengucapkan kalau saya akan berani, jadi saya berani untuk Menjalani kehidupan sehari-hari. nanti saya akan jadi ke depannya. Sekarang kamu sudah menyadari bahwa saya bukan orang tuamu dan kamu punya hak atas hidupmu sendiri. Apa langkah konkret yang kamu ambil setelah tadi yang saya sebutkan ketika Anda menghadapi minggu ini dengan melakukan teknik acting as? Apa yang akan kamu ambil dari depan? Saya di sini saya akan menerapkan konkret tadi ya Pak, setiap pagi saya akan itu dan saya akan lebih berani juga untuk berdiskusi bersama keluarga saya bagaimana keinginan saya dan pilihan saya, dan kalau saya pengen pilihan ini ada alasannya dan ada buktinya juga. Saya juga udah buktiin di waktu SMA ini dengan ekstra informatika itu yang bisa mendukung pilihan saya buat kuliah dan itu Pak, saya akan lebih berani untuk mengambil langkah-langkah buat kedepannya Pak. Bagaimana perasaanmu sekarang ketika memikirkan tentang teknik? Apakah bayangan kemarahan orang tua masih terasa? Bukan seperti sebelumnya? Saya jadi lebih nggak terlalu takut ya Pak, karena itu ternyata saya juga berarti kok dan saya punya tim. Kalau saya sudah bisa dan mampu, kalau habis kuliah bisa teknik dan saya akan mencari bukti lain kalau karir teknik tidak asal-asalan dan tidak kalah dari karir di pilihan jurusan saya di IPSD gitu Pak. Apa yang akan kamu katakan untuk orang tuamu menunjukkan bahwa pikiranmu masuk teknik adalah keputusan yang dewasa dan bertanggung jawab? Saya akan berkata kepada orang tua saya kalau alasan saya masuk teknik karena saya memiliki bakat dan prestasi dengan menunjukkan prestasi saya tadi di ekstra informatika itu Pak, dan semoga orang tua saya nanti bisa menerima saya pilihan saya juga. Setelah kajian dan kami bicarakan selama beberapa menit yang lalu, ini sudah mengakhiri sesi konseling kita. Mungkin Mbak Dita punya bekal untuk membicarakan lebih lanjut pada orang tuanya. Nanti bisa dikonselingkan kepada saya lagi minggu depannya bagaimana perkembangan tentang masuk jurusan
kuliahnya Mbak Gita. Gimana? Apakah sudah merasa long? Ya Pak, terima kasih ya Pak. Bapak, saya sudah bisa menjalankan keputusan saya dan sekarang saya sudah mendapatkan solusi dan keberanian buat mengambil keputusan ke depannya, baik menghadapi lingkungan maupun menghadapi orang tua saya Pak. Dan nanti minggu depan saya bakal kesini lagi buat Bapak untuk mengkonsultasikan lagi perkembangan saya dalam pemilihan jurusan untuk kuliah ke depannya. Baik, ini sudah di sesi pamflet. Semoga Mbak Gita bisa membuka hati orang tuanya untuk merestui masuk jurusan teknik. Terima kasih ya Pak. Ya. Saya Sama-sama Mbak Gita. permisi dulu ya Pak. Oh ya, Terima kasih Pak. ya,